لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman molekul yang Allah muliakan, sebentar lagi keluarga-keluarga kita, orang-orang dekat kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Namun adanya video ini bukan untuk menjudge orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak tahu, akan tetapi video ini hanya untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin saja penasaran dengan apa sih sebenarnya ibadah haji itu. Maka video ini bertujuan untuk memperkenalkan istilah-istilah dalam ibadah haji atau fikih haji. Haji itu sendiri bermakna al-qasdu atau tujuan secara bahasa. Secara istilah adalah al-qasdu ilal baitil haram liadai ibadah maksusah. Kemudian yang kedua adalah miqat. Miqat adalah tempat seseorang itu mengambil niat untuk berihram. Ya, ihram sendiri nanti kita akan jelaskan. Miqat terbagi dua. Yang pertama adalah zamani atau waktu. Yang kedua adalah makani. Miqat zamani yaitu bermulai dari 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Sementara miqat makani itu terbagi beberapa tempat. Embarkasi dari Indonesia biasanya bila di awal-awal kedatangan mereka akan diarahkan ke kota Madinah. Sementara ketika para jamaah berpergian ke Mekah atau hendak menunaikan ibadah haji atau istilahnya sudah mau mengambil niat atau mau mengambil ihram, miqat Zulhulaifa atau Bir Ali. Ya, ini sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Indonesia yang awal-awal kedatangan. Lalu tempat selanjutnya adalah Zuhfah. Zuhfah ini bagi daerah-daerah seperti Syam, Mesir, dan lain sebagainya yang melewati tempat-tempat ini. Kemudian selanjutnya adalah Yalamlam. Yalamlam sendiri adalah miqat dari Yaman atau orang-orang Yaman dan sekitarnya itu mengambil niat di Yalamlam. Lalu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah bagian daripada penduduk Najd. Ya, sementara Zatul Irqin adalah orang-orang Irak yang hendak menunaikan ibadah haji, itu ambil miqat di Zatul Irqin. Lalu kita berpindah kepada istilah yang ketiga, yaitu ihram. Ihram saya satukan juga dengan muhrim. Muhrim sendiri adalah orang yang berihram. Nah, sementara ihram adalah mulainya seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Ya, maka sebelum dia sampai kepada tempat miqat, yaitu biasanya orang telah menyediakan kain ihramnya. Kain ihram bagi laki-laki itu biasanya berwarna putih. Dan itu bisa kita dapatkan di Indonesia atau ketika kita tiba di Saudi misalkan. Sementara kain ihram bagi perempuan adalah pakaiannya adalah kain ihramnya. Ya, selama dia tidak menutup mulutnya dan tidak menutup kepalanya, nah itu dikatakan pakaian ihram. Lalu kemudian wukuf di Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan Arafah itu hajinya tidak sah. Maka dia harus menyelesaikan hajinya lalu mengulang kembali hajinya. Jadi meskipun orang yang sementara sakit, itu dia tetap harus dibawa ke Arafah. Bahkan hanya untuk sesaat, sesuai dalam kitab Fathul Qarib. Jadi sesaat saja itu boleh.
Jadi misalkan ada yang sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, tinggal di opname saja, maka pengurus orang tersebut itu harus membawanya ke ambulans, lalu berkeliling Arafah, kemudian mungkin singgah sejenak lalu pergi. Itu sudah menandakan bahwa dia mabit di Arafah atau wukuf di Arafah. Tidak mesti dia harus selesai sampai maghrib. Kemudian selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun daripada haji. Ya, yang mana Rasulullah jelas melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi dikarenakan padatnya jamaah haji, yang mana ketika telah mabit di Mina langsung tawaf ifadah, itu menyebabkan adanya keramaian yang luar biasa. Maka tawaf ifadah itu boleh ditakhirkan. Lalu kemudian sa'i. Sa'i di sini adalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dalam artian Safa, Marwah itu sudah terhitung. Jadi sebenarnya tidak semua rute itu kita berlari kecil, akan tetapi nanti ada kita lihat lampu warna hijau di atas atau di langit-langit, itu kita disunahkan untuk berlari-lari kecil di situ. Ya, selain itu bisa kita berjalan saja. Lalu kemudian tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut. Ya, mencukur rambut di situ sekurang-kurangnya 3 helai. 3 helai, setelah itu baru kita boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang pada orang-orang yang berihram. Lalu kemudian dam. Dam itu ada 5 macamnya. Jadi kita nyontek karena cukup panjang ya. Sendiri dari makna bahasa adalah darah. Ya, jadi dam di sini adalah kita menyembelih kambing dikarenakan kita melanggar sesuatu. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, dam itu terbagi 5. Yang pertama adalah ad-damul murattab al-muqaddar. Di sini adalah termasuk dam tamattu. Ya, jadi kita bagi dulu. Haji itu ada 3, yang 3 jenisnya. Yang pertama tamattu, ifrad, lalu qiran. Tamattu adalah melaksanakan umrah dulu lalu haji. Kemudian yang ke ifrad adalah haji saja. Kemudian yang ketiga adalah qiran, yaitu melaksanakan haji dengan umrah secara bersamaan dalam niat. At-tamattu sendiri itu dari kata tamatta'ah, yaitu kenikmatan. Mana orang yang mengambil haji tamattu memang itu lebih senang hatinya, lebih merasa nikmat caranya beribadah dikarenakan itu tadi. Dia menjalankan umrah dulu, kemudian dia bisa melepas pakaian ihramnya, lalu kemudian masuk waktu haji, maka dia boleh berniat kembali untuk mengambil miqat atau ihram. Nah, itulah alasannya mengapa tamattu itu dikenakan dam atau disuruh membayar seharga kambing. Ya, pernah kemarin 2018 saya membayar sekitar 270 atau 260 real. Ya, ini mungkin ada yang mengambil 300 real, itu kambingnya sudah lumayan besar. Nah, jadi kita mengambil seperti itu untuk satu kambing. Nah, jadi beberapa orang kemarin nitip sama kita, kemudian kami ke Kakiyah, itu tempat pasar kambing di Bekah. Ada An'am, ada Kakiyah dan lain sebagainya. Tapi kemarin kita di Kakiyah. Nah, jadi kita mendapatkan 260 real untuk satu kambing. Lalu dam yang kedua. Dam yang kedua di sini adalah dam mukhayyar muqaddar. Mukhayyar muqaddar dimaksudkan adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar larangan daripada mencukur rambut atau memotong kuku. Maka dia juga wajib membayar dam. Kalau semisal dia tidak sanggup untuk membayar, maka dia harus berpuasa 3 hari di sana, kemudian 7 hari saat mereka kembali. Yang ketiga adalah mukhayyar mu'dal. Mukhayyar mu'dal adalah seseorang menebang pohon dan lain sebagainya, maka ia akan dikenakan dam. Kalau dia misalkan gandum misalkan, maka dia harus menggantikan sebagaimana dia menghabiskan atau merusak gandum tersebut, atau dia membayar sesuai nilai yang dia rusak.
atau tanaman yang dia rusak. Jika dia tidak dapat, barulah kemudian dia puasa atau memberi makan orang miskin. Lalu yang keempat adalah dam murattab mu'dal, yang mana dam jenis ini adalah ketika seseorang sedang dalam keadaan darurat, seperti misalkan corona kemarin, misalkan dia terbang, kemudian saat pas masuk mengambil mikat, pas dia mau masuk ke Mekah, maka kota Mekah di lockdown, maka itu sudah termasuk murattab mu'dal, yang mana di sini adalah ada keadaan darurat, maka dia boleh membayar dam. Yang kelima adalah yang lebih berbahaya lagi. Ini biasanya terkena bagi orang-orang yang membawa istrinya ke kota Mekah. Jadi di Mekah itu ada istilah kamar barakah. Kamar barakah ini adalah menyiapkan orang-orang yang mempunyai istri atau mempunyai suami yang ingin hendak beribadah ke sana. Tapi alangkah buruknya ketika belum selesai pelaksanaan ibadah haji, yang mana itu juga dilarang dalam ibadah haji, mereka sudah melakukan ibadah itu, maka dia terkena dam yang kelima adalah murattab mu'dal, yang dia harus menyembelih ba'iran itu ini. Kalau dia tidak bisa, kemudian dia menyembelih 1 ekor sapi. Kalau tidak bisa, wajib alaihi ayyazbaha sab'a syaya'. Kalau dia tidak bisa menyembelih seekor sapi, yang mana harganya itu yang mungkin melangit, dia harus menyembelih 7 kambing. Itu sebagaimana dikutip dalam Fiqhul Manhaji kitab ini. Nanti kita share linknya, ada di deskripsi. Kalau dia tidak bisa dan tidak mempunyai uang dan lain sebagainya, intinya tidak bisa, maka dia boleh memberi makan ahlil haram atau penduduk kota haram. Dan konsekuensi terbesarnya adalah dia harus melaksanakan ibadah haji itu secara sempurna dan dia harus mengulang di tahun depan. Masalahnya sekarang itu sangat-sangat sulit sekarang. Jadi kalau bisa itu dihindari yang seperti itu. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di subscribe, share, komen, like. Walaupun ada yang salah, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar agar tidak ada yang namanya jilun-jilun atau saling menyesatkan. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.